Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iwayan Adi Putrayasa, Eskom MSN. Saya merupakan dosen tetap di Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia atau lebih dikenal dengan nama Instiki. Saya merupakan dosen di Prodi Informatika yang sebelumnya bernama Teknik Informatika. Selain itu, saya juga mengajar di Prodi Desain Komunikasi Visual. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya sampaikan itu adalah mata kuliah User Interface Design. Mata kuliah User Interface Design merupakan mata kuliah yang berada di Prodi Desain Komunikasi Visual. Di mata kuliah User Interface Design ini, mahasiswa akan diajarkan wawasan dan juga pengalaman dalam merancang desain antarmuka yang menarik dan berdasarkan riset untuk pengguna. Di mata kuliah User Interface Design ini, mahasiswa akan menggunakan software Figma untuk merancang sebuah desain user interface dan juga membuat desain prototipenya, sehingga akan menjadi pengalaman yang sangat baik bagi mahasiswa dalam merancang sebuah desain antarmuka. Adapun materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa akan belajar tentang ruang lingkup dan juga fundamental dari user interface. Kemudian mahasiswa akan belajar tentang komponen dan juga elemen yang ada dalam user interface. Kemudian mahasiswa akan belajar juga tentang prinsip-prinsip desain yang digunakan untuk membuat sebuah tampilan desain user interface yang estetis. Selanjutnya, mahasiswa akan belajar proses merancang desain user interface. Akhirnya, mahasiswa akan belajar tentang bagaimana merancang, mewujudkan user interface itu menjadi sebuah desain prototipe. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan teknik DIA. Itu adalah Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Delivery itu adalah proses penyampaian materi di mana saya menggunakan PowerPoint, video, dan juga melakukan project based learning dalam mengajarkan dan mentransfer ilmu kepada para mahasiswa. Di bagian interaction, saya melakukan diskusi dan juga memberikan materi-materi dan juga pengumpulan tugasnya menggunakan e-learning Instiki atau disebut dengan ELSA. Untuk asesmen, saya menilai menggunakan 5 aspek. Yang pertama, itu adalah keaktifan dengan persentase 10%, kemudian tugas dengan persentase 30%, kuis 5%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%, di mana total adalah 100%. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan didapatkan dan dikuasai oleh mahasiswa dalam setiap pertemuannya itu adalah sebagai berikut. Di pertemuan pertama, mahasiswa mampu untuk mendefinisikan apa sih itu user interface, ruang lingkupnya, dan memahami fundamental dari user interface. Di pertemuan 2 dan 3, mahasiswa mampu menjabarkan komponen apa saja dan juga elemen apa yang ada di dalam sebuah desain user interface. Di pertemuan 4 dan 5, mahasiswa akan belajar mengenal tentang prinsip-prinsip desain yang digunakan untuk membuat desain user interface terlihat menarik. Di pertemuan 6 dan 7, mahasiswa akan belajar tahap awal untuk melakukan perancangan
user interface, yaitu dengan melakukan riset dan juga brainstorming. Di pertemuan ke-8 itu adalah ujian tengah semester. Di pertemuan ke-9 dan ke-10 mahasiswa mulai menerapkan hasil dari brainstorming dan juga lapangan. Di pertemuan 9 dan 10 mahasiswa mulai menerapkan hasil dari pra-perancangan di awal, yaitu dengan membuat sitemap dari aplikasinya dan juga wireframe atau gambaran awal, sketsa awal dari aplikasi. Kemudian di pertemuan 11 dan 12 mahasiswa belajar mewujudkannya menjadi desain mockup atau masuk ke dalam tahap high fidelity. Di pertemuan 13 dan juga 14, mahasiswa mulai belajar mewujudkannya menjadi sebuah desain prototipe. Kemudian di pertemuan 15, mahasiswa akan mempresentasikan hasil tersebut, kemudian dikumpulkan sebagai ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Di video selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan di mata kuliah User Interface Design ini dengan sub pokok materi itu adalah di bagian prototipe, di mana di dalam mendesain prototipe ada bagian yang namanya membuat desain komponen. Itu adalah proses menyederhanakan elemen-elemen yang akan kita gunakan dalam merancang user interface yang bersifat berulang, di mana mahasiswa akan belajar bagaimana cara membuat komponen, kemudian properties yang ada dalam sebuah komponen. Yaitu ada 4. Yang pertama itu adalah teks, kemudian boolean, ada instance swap, dan juga varian. Baik, berikut adalah video dari kegiatan tersebut. Oke, selamat malam. Jadi sekarang kita akan lanjut materi kita hari ini, lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kita udah belajar tentang prototype ya. Nah, sekarang kita belajar soal bikin yang namanya komponen. Oke, jadi komponen ini penting karena nanti dalam proses pembuatan aplikasinya banyak elemen-elemen yang nantinya bersifat digunakan berulang kali. Ya, jadi kita akan belajar di situ. Kemudian kita juga akan belajar tentang properti-properti dari komponen itu sendiri. Ya, nanti ada 4. Ada namanya teks, kemudian ada namanya instance swap, ada namanya boolean, okay. Yang terakhir adalah varian. Ya, jadi kurang lebih kita akan belajar tentang hal itu. Oke, kita langsung mulai dulu cara membuat sebuah komponen, gitu ya. Nah, untuk itu saya mulai menjelaskan dengan cara mempersiapkan 3 ikon yang kalian bisa cari di sini, di plugin, oke, di bagian widget, bisa mencari di Iconify nantinya. Ya, kalau sudah terkumpul, sudah siap seperti ini, oke, ya beberapa dari kalian sudah nyiapin ya. Nah, proses untuk buatnya komponen itu caranya adalah seperti ini. Jadi setelah menarik icon itu pastikan dia masih ada frame-nya ini ya, frame yang memang asli dari Iconify-nya. Oke. Kemudian cara untuk membuat dia menjadi sebuah komponen itu ada beberapa cara ya. Yang pertama kalian pilih dulu dari frame, jangan iconnya ya. Ini sini ada 2. Oke, pilih dari frame. Kalau yang dulu di Figma sebelumnya perubahan menjadi komponen itu ada di bagian atas. Nah, sekarang dia diubah menjadi sebelah kanan, yang ini. Oke, create komponen. Ya, ini cara pertama, bisa diklik saja. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah menjadi komponen, itu ditandai dengan adanya frame berwarna ungu. Ya, kalau dia berupa frame biasa, dia berwarna biru. Oke. Nah, ini kalau sudah menjadi komponen, sudah dijadikan komponen. Kalau sudah jadi komponen, itu artinya dia bisa digunakan di halaman manapun. Ya, cara makainya gimana? Yang ini bukan di sini yang ditarik. Ya,
kalian bisa temukan dia di bagian sebelah kiri. Di sini ada file, ya. Di sebelahnya ada aset. Nah, kalian pilih asetnya. Oke, kemudian tentukan di sini. Oke, sebelum dulu ya. Karena di sini ada credit on this file. Jadi cari di sini, ya. Kalau ada yang punya page banyak, ya. Kemudian di sini lihat kelihatan. Saya sudah punya nih. Dia namanya sesuai dengan yang di sini. Komponen 1. Kalau di sini home dan sebagainya, ya. Kalau misalkan mau menjadi sekalian, tiga-tiganya bisa. Ini saya ulang ya. 2, 3. Misalkan 2 nih. Ini kita seleksi keduanya. Di sini akan ada opsi lain. Oke. Nih, create multiple komponen. Jadi akan menjadikan dua objek itu komponen sendiri-sendiri. Ya, itu cara cepatnya. Sudah semua? Oke, sudah. Kita lanjut. Setelah ini kita akan belajar tentang yang namanya properti dari sebuah komponen. Ya, jadi istilahnya adalah dia punya opsi lain. Oke, opsi lain. Ya, opsi lainnya ada di sini nih. Kalian pilih dulu satu komponennya. Sini ada bagian properties. Ya, jadi di sini ada 4 yang tadi saya sebutin. Jadi ada namanya varian, kemudian ada namanya text, ada boolean, ada instance swap. Ya, kita akan pakai keempat ini dalam membuat sebuah button, sebuah tombol. Oke. Nah, untuk itu kita langsung mulai aja dengan membuat sebuah teks baru. Jadi aktif di teks, ya. Ketik di sini tulisannya button. Seperti itu. Tulis dia sebagai button. Ya. Nah, karena seperti yang tadi saya sampaikan, dia perlu sebuah frame. Jadi kita tambahkan dia buttonnya, teks ini menjadi auto layout. Ya. Jadi kalian masih ingat caranya? Gimana? Shift A atau dengan klik kanan. Ini ya, cari di sini. Add auto layout. Ya, shortcutnya adalah Shift A. Oke, ini sudah ada langsung nih. Oke. Kemudian tinggal kita tambahkan dia warna. Jadi kita turun di sini. Oke, turun ke bawah, cari bagian fill, ya. Ini ada bagian fill. Kalian tambahkan warna, bebas warnanya ya. Ini biru lah misalkan. Biru. Oke. Kemudian kita bisa atur dia lebih panjang sedikit seperti ini, karena nanti kita akan tempatkan sebuah icon, ya, icon yang sudah kita jadikan komponen. Kemudian kalian juga bisa mengatur yang namanya di bagian corner radius. Ya, ini biar seperti button beneran, biar tidak kaku. Kita coba kasih dia di buttonnya, kita jadikan sebuah komponen. Ya, buttonnya kita jadikan komponen. Oke. Jadi pilih frame-nya, ini saya namanya frame 20. Oke, kita jadikan komponen, create komponen, ya. Kemudian kita cek di bagian aset, dia sudah ada nih, frame 20. Ya, kalian bisa ganti namanya frame-nya di sini ya, dengan cara double klik saja. Misalkan namanya adalah button, ya sama ya, seperti itu. Sudah. Ini bagian ini. Nah, satu lagi di komponen ada istilah yang namanya, yang sudah kita create komponen itu namanya parents. Jadi orang tuanya, ya. Kemudian yang kita tarik dan kita gunakan itu namanya child atau si anaknya. Dan mendapatkannya adalah dari aset. Ya. Jadi si parents ini kita simpan dulu. Jadi dimanapun bisa disimpan. Oke, di satu place itu bisa kepakai kapanpun. Nah, kita ambil sekarang salah satu icon yang sudah kita buat tadi. Misalkan saya ngambil yang komen, saya punya komen nih. Saya tarik komennya ke sini. Ya. Nah, ini bedanya. Jadi kalau sebuah child, dia adalah tidak ada tulisan simbol dari komponen. Ya. Ini bisa kalian tampilkan seperti ini, kemudian masukkan ya ke dalam buttonnya. Masukkan ke dalam button. Jadi kalau sudah masuk ke dalam button, dia akan otomatis ngikutin layoutnya. Jadi
propertiesnya dibuat seperti ini. Ya, jadi kita bisa mengganti isi teksnya, kemudian bisa mengganti ikonnya, kita bisa pilih ukurannya seperti ini, kita bisa pilih ukurannya, kita juga bisa pilih dia mau diaktifkan atau tidak. Ya, jadi langkah selanjutnya adalah buat seperti ini. Oke, kita siapkan sekarang untuk ngetes. Kita tarik dulu satu childnya dari si button, dari asset seperti ini. Nah, kalian bisa bedain nih, yang mana si parents, yang mana si child, ya. Sudah, oke. Kita balik lagi ke parentsnya di sini ya, di komponen. Nah, kita akan tambahkan dia name dulu. Jadi bisa ganti namanya, ya, teksnya. Nah, caranya kita adalah di sini kita double klik biar pas di bagian teksnya. Nah, jadi yang terseleksi itu adalah teksnya, ya. Nah, di sini pengaturannya ada di sini dia. Oke, apply varian atau property. Yang ini ya, sudah ketemu. Kalau sudah ketemu itu diklik, kemudian pilih tanda tambah di sini. Oke, pilih tanda tambah. Nah, ini dia. Kita membuat sebuah property, kemudian kita bisa beri nama, di mana nilainya adalah button. Ya, yang perlu kalian rubah adalah di sini, kasih nama. Karena di sini adalah teks, berarti kita tambahin aja di teks nama, ya, atau teks name. Nah, teks name. Kalau sudah, langsung create property. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau kalian cek di bagian button, bagian parentsnya, pengaturannya udah ada nih, text name. Ya, untuk uji coba, kita pindah sekarang dari parents ke childnya, si anaknya. Nah, kalian bisa lihat di bagian propertiesnya di sini ada button, ada text name sesuai dengan yang tadi kita buat. Ya. Nah, di sini ada kotak nih. Nah, kotak ini kita ganti sesuaikan dengan ikonnya. Saya ikonnya adalah comment. Jadi saya buat di sini comment. Sorry. Comment. Nah, dia akan berubah sesuai dengan yang kita ketikkan. Ya. Ya. Enggak, ini kan udah nih, kita pencet. Ah, ini dia. Plus text name. Nah, ini. Create property. Nah, kita cek sekarang ini. Ini dia, kan komen nih, jadi kamu bisa ganti di sini teksnya. Tapi kan udah nih, kita pencet. Ah, ini dia. Plus text name. Nah, ini. Create property. Nah, kita cek sekarang ini. Ini dia, kan komen nih, jadi kamu bisa ganti di sini teksnya. Komen itu aja langsung. Oke, yang di sini sudah bisa saya. Nah, sekarang itu teks, berarti kita sudah berhasil membuat satu propertinya. Itu adalah teks. Ya. Sekarang kita lanjut properti yang kedua, namanya boolean. Jadi bisa ada nilainya, boolean itu adalah true or false. Jadi benar atau salah. Jadi fungsinya apa? Kita bisa membuat apakah teks itu muncul atau disembunyikan. Ya. Oke. Kita kembali lagi ke parents. Di sini yang sebelah kanan. Kita balik lagi ke parents. Oke. Di parents, nah kita agak turun sedikit. Ya, turun sedikit, cari di bagian yang ini. Sorry. Sini ya. Di appearance dia. Nah, untuk itu karena kita mau sembunyikan yang button, berarti kita lagi double klik pilih buttonnya.
ya, text buttonnya. Oke. Kemudian, mana dia hilang ya? Nah nih, di appearance-nya akan muncul nih. Tadi awalnya 2, sekarang jadi 3. Kita pilih yang tengah. Apply variable property-nya. Oke, sama langkahnya. Kalian klik, kemudian tambah. Seperti itu. Nah, di sini namanya kita ganti. Bukan show button. Oh, show text button. Tambahin lagi satu aja. Show text button. Ya, tambahin show text button. Nah, seperti itu. Kemudian sudah. Kalau sudah, create property. Oke, kita kembali lagi ke anaknya, si childnya. Kita naik karena tadi agak di bawah. Nah, ini dia sudah muncul nih propertinya. Ya, dia ada yang slidernya. Kalian bisa klik, akan menghilang bagian button text. Properti yang ketiga itu adalah di sini ya, instant swap. Jadi mengganti icon, ya. Oke, jadi karena kita mengganti icon, kita double klik di bagian parents. Itu adalah yang icon, ya, yang icon. Oke, yang icon kita double klik, kemudian opsinya ada di sini nih, yang varian, instant swapnya. Ya, create instant swap property. Nah, ini dia. Ketemu? Ketemu. Oke, itu diklik, kemudian nah dia langsung muncul, ya. Ini kasih nama instant ini ganti. Ini adalah ganti icon, biar gampang ingatnya. Ganti icon. Kalau sudah langsung create property. Ya, jadi icon ini akan berganti sejumlah kalian membuat sebuah komponen di sini. Oke, kalau sudah kita pindah ke bagian childnya, si anak. Kita lihat di sini, ini sesuai dengan kalian punya. Karena tadi kita punya 3, kita bisa pilih nih. Saya punya yang share ya. Mana dia share? Ini share. Nah, dia sudah berganti ke share. Buat berapa di sini 3, itu bisa diganti. Kalau punya 4 berarti ada opsi 4 ya. Oke. Sudah mau semua? Oke. Coba satu tantangan, bagaimana coba tambahkan pengaturan boolean di bagian ikonnya sekarang. Tadi teksnya sudah bisa diatur sembunyi dan ditampilkan. Sekarang coba ikonnya juga dibuat, bisa disembunyikan dan juga bisa ditampilkan. Sudah? Nah. Oke. Bisa. Gimana? Iya, pasti input dulu. Ini dulu pasti. Ya, si input dulu, si parents, lalu ke child. Child itu hanya implementasinya aja, ya. Bisa. Oke, good. Bisa. Sudah bisa. Nah, ini sekarang. Oh enggak? Nah, double klik. Operasinya itu betul. Iya. Nah, ini ganti namanya. Show icon. Biar gampang namanya. Udah, print. Nah, coba ada. Di childnya. Ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita coba yang keempat. Itu properti yang keempat adalah varian. Ya, jadi variannya kita akan buat ada icon yang ini yang sedang, gitu ya. Kemudian kita buatkan satu icon kecil dan icon yang panjang. Ya, karena biasanya ada icon yang sifatnya menggunakan icon saja, ada yang teks saja. Oke. Baik, selanjutnya ini saya geser sedikit. Oke.
Oke. Nah, kita pilih dulu parents-nya. Nah, kemudian kita pindah ke sebelah kanan. Di sini ada add varian. Ya, ditambah ini diklik add varian. Nah, dia akan bertambah 1. Ya, ciri khas dari sebuah varian itu adalah ada garis putus-putus yang mengelilinginya. Ya, itu namanya varian. Jadi kita punya pilihan dari button tersebut apa sih? Ya. Nah, karena kita perlu 3, berarti ini kurang lagi 1. Ya, untuk menambah kita tambah yang di bawah ini, add varian. Oke. Kemudian karena satu buttonnya akan panjang, jadi kita pilih frame dari varian komponennya, variannya. Kita geser sedikit seperti ini. Nah, sekarang baru kita mengatur ukuran dari ikonnya. Ya, satu yang ini kita buat lebih kecil sampai ukurannya proporsi menurut kita sekian. Kemudian sama yang di bawahnya kita buat lebih panjang. Nah, kalau kalian sebenarnya ini udah bisa dipakai, ya. Tapi kalau kalian mau lebih rapi lagi kerjanya, karena kemungkinan kan ini baru 3, contohnya gampang, ya. Tapi kalau kalian punya lebih dari 3, ya, jadi perlu diberikan ID untuk bisa membedakan satu dengan yang lainnya, ya. Cara memberikan ID-nya itu adalah dengan cara kalian pilih ikonnya. Di sini ada properti nih. Nah, ini karena dia khusus untuk size aja gitu ya. Jadi saya bisa ganti dengan ukuran. Oke, kita atur dulu namanya. Oke, nama propertinya variannya adalah ukuran. Oke, kemudian di sini kalian bisa lihat jumlahnya 3. Ya, jumlah 3 ini adalah sejumlah dari icon yang sudah kita buat. Kita bisa ganti, misalkan yang pertama kita pilih, ganti namanya dengan kecil. Oke, seperti itu. Kemudian kita pilih yang kedua, kita ganti namanya dengan sedang. Dan kita ganti lagi yang ketiga. Tidak bisa, ya. Jadi langkahnya adalah dengan pilih icon dulu, ganti namanya dengan kecil. Saya ulangi. Oke, ganti ikonnya ya, kita lupa. Kita ganti, pindah ke ikon yang bawahnya, baru kita ganti. Jadi nggak bisa langsung di sini. Ini sedang. Oke. Yang ketiga kita klik, ini panjang. Nah, jadi kita pilih di sini sudah ada 3, sedang, kecil dan panjang. Oke, ya. Belum. Pas dia ya. Oke, pastikan ini 3 ya. Nah, kalau sudah, nantinya kalian bisa pindah ke bagian sayapnya. Ya, nah di sini dia kelihatan propertinya, ada ukuran kecil yang kita aktif saat ini, saya aktif. Kemudian kita coba ganti ke sedang, nah dia berubah. Kalau kita ganti ke panjang, dia juga berubah. Jadi sebenarnya udah ikonnya, baru diganti namanya. Di sini udah, oke. Di sini udah, baik. Bisa ya? Oke. Nah, kira-kira itu dulu dari saya untuk hari ini. Jadi proses untuk bikin sebuah varian komponen itu seperti itu langkahnya ya. Selanjutnya kita akan sambung lagi, kita kombinasikan dengan prototype. Jadi dia bisa dibuatkan sebuah animasi yang menarik. Contohnya nanti adalah dia bisa berganti warna ataupun berganti bentuk gitu ya. Kita lanjut nanti di pertemuan selanjutnya. Selamat malam, terima kasih.